Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh-soleh hari ini? Pak Denny berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pelajaran keempat dengan judul Bulan Ramadan Penuh Hikmah. Anak-anakku semuanya, untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yang pertama tentang pengertian puasa, yang kedua tentang ketentuan puasa Ramadan, kemudian yang ketiga macam-macam puasa, dan yang keempat adalah hikmah puasa. Anak-anakku semuanya, puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siyam ya, yang diartikan dengan imsak yang berarti menahan. Jadi kata kuncinya adalah menahan ya. Sedangkan arti puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi kemudian macam-macam puasa. Yang pertama ada puasa wajib. Jadi puasa wajib adalah puasa yang harus dilakukan oleh umat Islam yang diwajibkan. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Jadi kita semuanya wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar ini artinya puasa janji ya. Apabila anak-anak berjanji, misalkan kalau saya nanti naik kelas saya akan puasa 2 hari, maka ketika anak-anak naik kelas maka wajib untuk melaksanakan puasa janji atau puasa nazar. Yang ketiga adalah puasa kifarat atau denda, dan yang kelima adalah puasa qodok atau mengganti. Jadi kalau ada anak-anak yang ketika Ramadan sakit misalkan, kemudian tidak bisa berpuasa, maka harus mengqodok atau mengganti di hari yang lain. Kemudian yang kedua ada puasa sunnah ya. Puasa sunnah ini puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Misalkan puasa pada hari Senin dan Kamis ya. Alhamdulillah ada beberapa teman kita yang sudah rutin melakukan puasa Senin dan Kamis. Ini termasuk puasa sunnah. Kemudian yang kedua adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal ya. Jadi setelah hari raya Idul Fitri 6 hari pada bulan Syawal ya, tanggal 2 sampai tanggal 7 ini disunnahkan untuk berpuasa. Yang ketiga adalah puasa Arafah ya. Jadi ketika hari Arafah, ketika saudara-saudara kita sedang wukuf di padang Arafah, dan puasa tanggal 10 Muharram. Ini juga termasuk puasa sunnah ya. Kemudian puasa haram, di mana kita tidak boleh berpuasa pada hari-hari tersebut. Misalkan puasa pada hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Jadi ketika hari raya Idul Fitri kita diharamkan untuk berpuasa. Kemudian pada saat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah kita juga dilarang untuk berpuasa. Kemudian puasa pada 3 hari tasyrik ya. Jadi setelah tanggal 10 Zulhijjah, 3 hari setelahnya kita juga dilarang untuk berpuasa ya. Ini hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian kita akan mempelajari selanjutnya tentang ketentuan puasa Ramadan. Yang pertama adalah syarat sah puasa. Yang kedua ada syarat wajib puasa. Yang ketiga rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, syarat sah ini anak-anak adalah syarat. Kalau dikatakan syarat maka hal-hal yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut. Misalkan syarat sah puasa maka harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan puasa. Syarat sah sholat maka harus kita penuhi sebelum melakukan
salat. Jadi kuncinya adalah kalau syarat ini dilaksanakan sebelum. Kalau rukun ini maka dilaksanakan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Misalkan rukun puasa maka dilaksanakan ketika puasa. Kalau rukun sholat maka dilaksanakan ketika kita melaksanakan sholat. Kalau ketika melaksanakan sholat misalkan mulai dari takbiratul ihram, niat takbiratul ihram, kemudian membaca surat Al-Fatihah, itu termasuk rukun. Jadi di dalam kegiatan ibadah tersebut. Nah, mulai dari syarat sah puasa. Syarat sah puasa diantaranya adalah Islam ya. Orang yang tidak beragama Islam maka tidak sah puasanya. Jadi kalau syarat sah kalau tidak dipenuhi maka tidak sah puasanya ya. Mumayyiz artinya dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Kalau anak masih kecil ya tidak dapat membedakan perbuatan baik dan buruk maka puasanya tidak sah. Kemudian suci dari haid dan nifas ya. Kalau seorang perempuan yang sudah balik, sudah besar biasanya mengalami haid. Kemudian yang baru melahirkan ini mengalami nifas. Jika perempuan ini mengalami haid maka tidak sah ya puasanya ya. Kemudian dalam waktu yang diperbolehkan puasa ya. Seperti yang dijelaskan tadi ada hari-hari yang kita dilarang untuk atau diharamkan untuk berpuasa. Kemudian syarat wajib puasa ya. Syarat wajib ini artinya kalau tidak memenuhi maka tidak wajib untuk puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi kalau beragama non muslim atau bukan Islam maka tidak wajib berpuasa. Yang kedua berakal sehat biasanya ya. Artinya kalau orang itu gila maka dia tidak wajib berpuasa. Yang ketiga adalah balik, yaitu sudah dewasa. Anak-anak kecil yang belum balik berarti belum wajib puasa, tetapi tetap dianjurkan untuk berlatih puasa. Yang keempat, kuat atau mampu berpuasa. Jadi orang yang sedang sakit, sedang bepergian jauh atau sudah tua boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengqadha atau mengganti di hari yang lain. Bagi orang tua yang sudah tidak kuat puasa dan juga biasanya sudah pikun, maka dapat mengganti puasa dengan membayar fidyah sejumlah puasa yang ditinggalkan. Kemudian terkait dengan rukun puasa Ramadan ya. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat pada malam hari. Jadi untuk rukun puasa Ramadan yang pertama adalah niat pada malam hari, dan yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Contohnya makan dan minum dengan sengaja ya. Kemudian sunnah puasa. Jadi kita dianjurkan pada ketika kita puasa kita dianjurkan untuk memperoleh pahala yang lebih ketika puasa. Jadi ini ada beberapa sunnah yang dianjurkan ketika kita berpuasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka apabila waktu buka sudah tiba. Jadi ketika waktu buka sudah tiba, kita dianjurkan untuk bersegera untuk berbuka. Kemudian yang kedua, berbuka dengan sesuatu yang manis. Misalnya adalah kurma, misalkan dengan minum-minuman yang manis seperti teh dan lain sebagainya. Kemudian berdoa sebelum berbuka puasa. Jadi kita jika hendak berbuka puasa hendaknya kita berdoa dulu, karena doa di waktu akan berbuka puasa ini insya Allah adalah doa yang mustajab. Kemudian mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum waktu subuh. Kemudian yang kelima yakni melaksanakan sholat taraweh, sholat witir, tadarus Al-Quran, serta iktikaf di masjid. Kemudian selanjutnya memperbanyak amal kebajikan dan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, yakni yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Jika tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kemudian yang ketiga, hilang akal atau gila. Kemudian yang keempat,
keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian hikmah puasa. Yang pertama, membentuk pribadi yang bersyukur. Kemudian mendidik kedisiplinan, mendidik kejujuran, dan menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Denny mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.